Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Semoga diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Oke, jadi kali ini saya akan menjadi host di sini untuk podcast di tutur kata ini. Oke, sebelum kita mulai ke tema yang kami akan sampaikan, pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatan. Dan saya berasal dari SMP dan Boarding School yang letaknya itu di Bogor. Dan rekan saya di sini nama Fadlan, silakan Fadlan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Zaidan, asal sekolah saya dari SMA 1 Karawang Barat. Oke, jadi kami di sini untuk mau membagikan tema yang cukup menarik lah, yaitu tentang cita-cita kami berdua, yaitu ya tentang ya cita-cita, tujuan hidup. Jadi Fadlan, cita-cita lu tuh itu mau jadi apa sih? Untuk cita-cita ya, cita-cita Iya. gue. Cita-cita gue tuh dari kecil banget, mungkin dari kelas 4 SD, mau jadi atlet renang lah, atlet internasional. Mungkin dari SD tuh udah, Impiannya tinggi ya. mungkin ya dari SD tuh udah latihan-latihan lah, udah disuruh orang tua tuh latihan renang. Terus ya lama-lama tuh kayak ada jiwa pengen jadi atlet beneran gitu loh, atlet yang bener-bener ngebanggain, atlet-atlet yang bener apa ya dibilangnya tuh yang ngebanggain negara lah ya. Keluar gitu, Iya, keluar keluar negeri, internasional. Oh. Ya itulah jadi atlet internasional. Kalau sekarang masih sama atau beda nih cita-citanya? Masih sekarang ya, sekarang latihannya lebih giat, lebih konsisten lagi, lebih semangat lagi. Ya namanya kejar cita-cita, apa sih yang nggak bisa gitu, apa sih yang nggak bisa dikejar kita mati-matian, ya kan? Iya. Apalagi cita-citanya besar, jadi internasional, apalagi jadi wakil negara, apalagi benar-benar harus Giat lah, giat berat lah, belajar, harus giat banget, harus semangat banget. rajin dan. Nah, ya sekarang untuk lu nih, apa sih cita-cita lu sekarang? Kalau gua dulu pas masih kecil tuh banyak lah cita-cita, kadang ganti-ganti. Kayak misalkan dulu pas TK atau SD pengen jadi polisi, pemadam kebakaran dan lain-lain lah. Tapi mungkin itu dulu ya, jadi nggak terlalu lah, atau kurang mengeksplor cita-cita yang lainnya yang mungkin lebih bagus lah. Kalau dulu kan ngiranya tuh polisi, pemadam kebakaran tuh seru gitu, bisa manjat tangga, bantu orang, mademin api dan lain-lain lah, atau bantu orang gitu. Dan mulai sekarang tuh cita-cita itu nggak kepikiran lagi, jadi cita-cita tuh beda lagi, baru lagi. Jadi untuk sekarang itu cita-cita tuh saya pengen jadi software engineer. Buat kalian nggak tahu tuh software engineer tuh apa? Jadi software engineer tuh kita atau saya atau gua tuh ngebikin sebuah software atau website untuk keperluan klien atau keperluan pengguna. Misalkan website tentang undangan nikah atau yang lain-lain, misalkan website sekolah dan yang lain lah, kayak yang lain-lain seperti kayak sekolah dan ya pokoknya yang lain-lain, teknologi lah ya. Teknologi. Nah, dan alasannya itu kenapa pengen jadi software engineer tuh, pertama gua tuh pengen kerjanya tuh simple. Karena kalau software engineer kerjanya itu bisa remote atau bisa dari rumah lah, megang laptop kerja di rumah. Dan untuk ke kantornya itu atau ke tempat kerjanya itu mungkin nggak terlalu sering, seperti seminggu tuh 3 kali atau 2 kali doang. Jadi sisanya tuh kerja di rumah sambil ya ngapain gitu kayak gitu setiap hari. Santai lah ya. Santai. Nah sekarang nih gue mau tanya nih, kira-kira agar cita-cita lu bisa tergapai lah, lu tuh apa yang harus ditingkatin lagi gitu? Ya, yang apa yang harus ditingkatin lagi kira-kira? Itu tadi kayak kita harus latihan lebih giat lagi. Kalau memang misal kemarin kita lomba terus nggak dapat hasil yang bagus lah ya, nggak yang memuaskan, gitu. Yang kurang ya kita harus belajar lagi lah, kita harus memperbaiki. Iya, bukan memperbaiki apa ya namanya, memperbagus, ya pokoknya memperbaiki lah ya. Nah, memperbaiki kita lah, kita lebih, yaitu proses kita ditingkatin lagi, cara latihan kita ditingkatin lagi, cara teknik kita ditingkatin lagi. Apalagi kan renang ya, olahraga renang yang enggak cuman di darat, maksudnya enggak cuman di air,
pasti kan ada di daratnya. Iya, Kayak seperti latihan fisik, ya itu angkat-angkat beban biar Iya. kayak ngelatih otot lah ya. biar nggak kram gitu, biar Biar terbiasa nggak lah ya, kram. terbiasa. Ya dari situ gue mulai kayak termotivasi lah kalau misal di satu lomba kita gagal, mungkin di lomba berikutnya kita berhasil. Kalau misal kita gagal lagi, Coba terus sampai coba terus berhasil. sampai berhasil. Intinya Oh. jangan pernah berhenti sama jangan pernah menyerah lah. Nah, untuk lu sendiri apa sih alasan cara biar ke soft engineer itu? Lebih apa? Lebih gampang tercapai lah ya. Nah, biar gampang tercapai. Kalau gua sih caranya itu pertama itu pengen belajar tuh di luar kelas lah, atau ya belajarnya Ya, bimbel, sendiri lah ya, les sendiri gitu. kayak mungkin les atau belajar dari YouTube sendiri, Hmm. atau ya mungkin ya yang seperti itulah, atau bisa nyoba lah kecil-kecilan dari sekarang, misalkan pakai AI, kan sekarang udah ada AI. Ya, Nah, gampang banget. ya gampang. Kita bisa minta AI buat ini, itu, ini. Nah, gitu. Jadi kita tuh tinggal copy terus paste ke aplikasi yang buat website itu. Nah, jadi dengan adanya AI itu jauh lebih gampang. Nah, Dia lebih praktis. lebih praktis ya, lebih simple. Jadi otak tuh juga nggak terlalu pusing buat mikirin. Jadi kita tuh cuman ya capek ngeprom, terus ya paling capek kalau misalkan ada kesalahan gitu, atau salah kode atau yang lain-lainnya gitu. Ya, buat Fatan sendiri dari soft engineer ini kayak ada penghasilannya nggak sih? Atau kayak kenapa mau Pengen jadi banget. ya pengen banget apa kayak ada penghasilan yang spesial atau apa? Kalau gua sendiri sih kenapa pengen jadi software engineer itu mungkin waktu luangnya sih. Soalnya kan gua juga kalau misalkan ambil cita-citanya ambil pekerjaan ini, gua tuh bisa apa ya, lebih santai lah di rumah, bisa bantu orang tua, atau mungkin kalau misalkan udah punya rumah sendiri bisa ngelakuin kegiatan yang lain, seperti misalkan ya kayak speaker atau yang lain-lain lah di sekitar rumah. Kalau nggak bikin les pakai Zoom bisa. Nah, kalau misalkan udah selesai lah kerja kita pas di software engineer itu. Untuk penghasilannya mungkin ya saya juga kurang tahu. Ya pokoknya nggak tahu lah. Soalnya juga saya kurang research kalau misalkan penghasilannya berapa. Itu tergantung perusahaannya atau kliennya yang kita terima. Misalkan klien ini pengen bikin ini tuh Dengan harga segitu. dengan harga segini, nah gitu. Ntar saya research, oh kalau begini berapa sih harganya? Oh misalkan 300 atau 1 juta gitu, mungkin saya bisa ambil gitu. Ya mungkin sekian ya dari pengenalan, obrolan tentang cita-cita. Mana ada pertanyaan lagi apa sudah? Ya mungkin cukup lah ya. Kita akhirin di sini. Mungkin sekian, mohon maaf jika ada kesalahan atau misalkan kurang bagus lah dalam pengucapan kalimat atau yang lain-lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.